petugas sampah tuh dikategorikan sebagai pekerjaan yang beresiko. Alors, je viens pour un voyage romantique avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville. Ada 10.000 ton sampah di kota Paris yang bertebaran di banyak sudut kota. Kemarin kan banyak banget ya berita-berita yang nunjukin kota-kota besar di Prancis tuh lagi penuh banget sama sampah. Numpuk-numpuk dan berserakan di mana-mana itu sampah-sampah di sana. Dan setelah gue cari tahu, ternyata salah satu penyebabnya tuh adalah gara-gara demo besar-besaran di sana. Tapi abis gue tahu itu malah jadi suuzon nih gue nih. Jadi mikir, masa iya orang Prancis nggak peduli itu sama urusan sampah? Sampai-sampai pas demo aja tuh sampahnya nggak keurus. Ini kan Prancis ya, bukan Aduh, tiba-tiba batuk. Semoga batuknya terlihat natural ya. Akhirnya gue cari tahu lagi lah kenapa bisa begini. Dan abis gue cari tahu, gue baru sadar. Ternyata ini nih celah konten. Jadi yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas. Ada apa sih di Prancis sebenarnya sampai kota-kotanya tuh penuh sampah begini di Learning by Googling. Oke, buat ngerti situasi yang lagi terjadi di sana, enaknya kita bahas dulu kali ya. Penyebab kenapa di Prancis kemarin tuh ada demo besar-besaran. Kalau menurut CNBC, demo-demo yang mulai digelar sejak awal tahun di Prancis ini tuh merupakan aksi masyarakat buat nolak aturan baru soal masa pensiun di Prancis. Iya, jadi pemerintah Prancis tuh lagi ngegodok undang-undang baru yang bakal naikin usia pensiun pekerja di Prancis sebanyak 2 tahun. Jadi, kalau sebelumnya di sana tuh masuk masa pensiunnya tuh di umur 62, ditambah tuh 2 tahun, jadi umur 64. Langsunglah aturan ini tuh ditentang sama mayoritas masyarakat Prancis. Dianggapnya aturan ini tuh cuma bakal ngerugiin pekerja. Soalnya kan mereka jadi harus kerja 2 tahun lebih lama ya sebelum mereka bisa pensiun. Sedangkan kalau menurut mereka, usia 64 tahun ke atas tuh udah masuk masa lanjut usia. Kemampuan fisik sama kesehatan mereka kan pastinya nggak bisa disamain ya sama orang-orang yang masih muda. Jadi ya walaupun kelihatannya kayak cuma nambah 2 tahun kok, tapi ini tuh bakal ngeberatin mereka banget. Ya kebayang sih sama gue ya, bapak-bapak umur 63 tahun gitu masih berangkat kerja. Aduh. Les gens en ont marre. People are fed up. People are exhausted. Les gens sont épuisés. People see around them that there are plenty of colleagues who don't even make it to the current legal retirement age. So how can we expect them to make it to 64? Terus kalau menurut Tempo, masyarakat sana tuh juga makin sebel. Soalnya Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dia nih sempet nggak ngasih komentar apa-apa. Diem aja dia pokoknya, nggak ngeluarin statement. Sekalinya ngeluarin statement, dia malah bilang kalau dia bakal secepatnya ngejalanin aturan ini. Jadi ya kayak nggak didengar tuh protes masyarakatnya. Bahkan nih, Macron juga nyamain para demonstran di Prancis ini sama demonstran yang nyerbu gedung Kapitol Amerika Serikat di tahun 2021. Yang anarkis itu tuh kalau lu ingat. Dan ya jelas lah, statement presiden ini malah bikin masyarakatnya tuh tambah ngamuk. Belum lagi, keputusan yang diambil pemerintah ini tuh ternyata bertentangan sama hasil voting. Hasil voting yang bilang kalau sebagian besar masyarakat Prancis tuh nggak setuju sama aturan pensiun yang baru ini. Masyarakat ngerasa kalau aturan ini tuh cuma bakal nguntungin pemilik-pemilik industri. Dan sebaliknya, ini bakal ngerugiin para pekerja secara signifikan. Nekat juga ya pemerintah sana ya. Udah hasil votingnya nunjukin begitu, tetap dihajar loh. Gila. Je vous le dis en responsabilité, moi je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Oh iya, waktu wawancara ini juga ada kasus baru nih dari Macron nih. Jadi waktu awal wawancara dia tuh kelihatan pakai jam tangan gitu. Terus nggak lama tangannya dia taruh di bawah meja gitu, dan pas tangannya balik ke atas jam tangannya udah nggak ada. Ini kan berarti kan dia nyopot jam tangannya di bawah meja ya. Dan pas banyak spekulasi beredar gara-gara ini, Macron bilang kalau dia nyopot jam tangan itu tuh karena bikin berisik jam tangannya. Tapi kalau menurut beberapa orang Prancis lain yang ngelihat kejadian ini, menurut mereka Macron nyopot jam tangannya karena jam tangan itu tuh mewah banget. Jadi dia ngerasa nggak enak gitu, lagi ngomongin negara bakal kolaps kalau usia pensiun gak dinaikin kan, tapi dianya pakai jam tangan mahal. Gimana nih, lu percaya yang mana? Silahkan komen. Tapi kalau dari sisi pemerintah Prancisnya sendiri, mereka bilang tindakan ini tuh harus dilakukan biar sistem pensiun di Prancis nggak bangkrut. Maksudnya? Jadi kalau menurut hitung-hitungannya pemerintah Prancis, dengan nunda pensiun selama 2 tahun,
kontribusi pensiun tahunan di Prancis tuh bakal ningkat sampai lebih dari 17 miliar euro. Bisa bantu negara buat survive nih. Dan sebenarnya di pihak demonstran sendiri, mereka bilang kalau mereka tuh sama sekali nggak nentang buat ningkatin kontribusi pensiun. Boleh-boleh aja. Tapi harusnya caranya bukan dengan ngasih beban tambahan ke pekerja begini. Menurut mereka pemerintah tuh harusnya bisa bikin opsi lain. Kayak misalnya ningkatin pajak buat orang-orang super kaya. Atau mungkin bisa juga ningkatin kontribusi dari pemberi kerja. Ya pokoknya biar bebannya tuh nggak ada di para pekerja doang. Biar bebannya tuh jadi dibagi rata. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Lu sepakat sama alasan pemerintah Prancis? Atau menurut lu argumen kelompok pekerja ini lebih masuk akal? Silakan komen. The government says the move is vital to avoid the collapse of the country's pension system and ensure younger generations won't carry the burden of financing the baby boomer generation. Do you want 64-year-old nurses to care for you in the hospital, Mr. Macron? What I want is to prepare the end of people's careers. What you are touching upon, which is true, is that people have to work a bit longer because they start working a bit later. Oke, itu tadi sedikit latar belakang demonya. Sekarang kita bahas tumpukan sampah di sana, khususnya di Paris nih. Kalau menurut PBS, sampah-sampah ini tuh bisa begini, ini nih nggak lepas dari aksi demo yang dilakukan sama petugas kebersihan di Prancis. Mereka jadi ini sepakat buat melakukan mogok kerja. Kenapa pada mogok kerja? Soalnya petugas kebersihan, termasuk pemungut sampah, itu tuh juga jadi salah satu pekerjaan yang terdampak aturan baru soal masa pensiun tadi. Kalau menurut USA Today, para pemungut sampah ini tuh sebelumnya udah bisa pensiun di umur 57 tahun. Tapi di aturan yang baru nanti, mereka baru bisa pensiun di usia 59 tahun. Kok pensiunnya nggak di umur 62? Ini karena kalau di Prancis, petugas sampah tuh dikategorikan sebagai pekerjaan yang beresiko. Kalau menurut RFI, para pemungut sampah tuh punya resiko tinggi kena gangguan penyakit. Terus juga kan pekerjaan ini tuh dianggapnya jadi salah satu pekerjaan yang punya tingkat harapan hidup paling rendah dibanding pekerjaan-pekerjaan lain. Ya iya sih, namanya face to face sama sampah tiap hari kan. Belum lagi, tiap mereka kerja, mereka juga harus standby di deket truk sampah yang asapnya tuh ngeganggu pernafasan mereka. Makanya dianggapnya ini pekerjaan beresiko tinggi. Kalau dibanding sama tukang sampah di sini, gimana ya ini kira-kira ya? Kira-kira aja, kira-kira. Nah, akhirnya, karena para petugas kebersihannya pada milih buat mogok kerja, jadinya ya nggak ada tuh yang ngangkutin sampah-sampah ini ke tempat pembuangan atau pengolahan sampah. Jadi numpuk deh tuh sampah di mana-mana. Makanya banyak banget sekarang pokoknya gambar-gambar suasana kota Paris yang penuh sama sampah. Dan ya cukup ekstrim sih ya ini tumpukan sampahnya ya. Bahkan kalau menurut data kepolisian Paris, disebut seenggaknya ada 10.000 ton sampah di kota Paris yang bertebaran di banyak sudut kota. Anjir, 10.000 ton. Dan ya ini kan gila banget ya. Sampah numpuk sebanyak itu cuma dalam waktu beberapa hari doang. Baru berasa tuh krusialnya tukang sampah di sini. Dan yang bikin makin parah lagi, selama masa demo, tumpukan sampah ini tuh juga sering dibakar sama para demonstran. Terus kocaknya nih, atau mungkin parahnya, menurut The Local FR, di tengah berlangsungnya demonstrasi, para petugas kebersihan tuh ternyata tetap dipaksa sama pemerintah buat ngangkutin sampah yang makin numpuk. Dan ya jelas lah mereka di sini nolak. Kan kami ini lagi demo loh ini loh, kenapa jadi disuruh kerja sendiri? Bahkan nih, saking butuhnya biar mereka kerja lagi, kepolisian kota Paris tuh sampai minta langsung dan mohon-mohon ke para petugas kebersihan ini buat segera kerja dan ngangkutin sampah yang udah numpuk ini. Bahkan nih, polisi waktu itu sampai bikin edaran permohonan ke mereka. Udah bener-bener urgent banget ini berarti kan. Ya pokoknya bener-bener jadi profesi yang paling penting lah tiba-tiba tukang sampah di Prancis. Semuanya pada memohon loh. Yuk kerja lagi yuk. Sampai akhirnya setelah udah banyak banget yang memohon,
beberapa petugas kebersihan akhirnya mau tuh ngeberesin sampah yang numpuk. Tapi ya balik lagi, karena tempat pengolahan sampah masih banyak yang diblokade, akhirnya ya endingnya sama aja. Sampah-sampah ini akhirnya kebanyakan numpuk aja tuh di mobil pengangkut. Tetap nggak bisa dibawa. Belum lagi, banyak petugas kebersihan ini yang setelah dimohon-mohon, kerjanya tuh ternyata setengah-setengah. Tapi ya gimana nggak setengah-setengah coba? Orang lagi demo, lagi protes, lagi nuntut haknya, malah disuruh kerja. Makanya akhirnya kalau menurut update dari kepolisian Paris nih, dari 10.000 ton sampah yang numpuk tadi, sampai hari Senin tanggal 20 Maret kemarin, itu tuh sampah di Paris tuh cuma berkurang 700-an ton aja. 9.300 ton sisanya masih numpuk, masih nunggu buat diberesin. Ini kebayang baunya nggak sih lu? Berhari-hari numpuk kayak gitu kan? Ini. Tapi gimana nih kalau menurut lu? Apakah keputusan para petugas kebersihan ini buat mogok tuh udah tepat? Atau harusnya mereka tetap kerja meskipun lagi demo? Biar kesehatan masyarakat di sana juga tetap terjaga. Yang mana nih menurut lu nih? Silakan komen. Alors, je viens pour un voyage romantique avec mon chéri à Paris et finalement, oui, ça gâche un petit peu le charme de la ville, des bâtiments et je trouve l'odeur est très désagréable quand on passe devant et quand il faut enjamber. On est passé de rue où vraiment il fallait faire du slalom entre deux poubelles, c'est pas trop chouette. Tambahan dikit, sampai gue lagi ngedit video ini nih, update keadaan di Prancis tuh belum membaik ya, bahkan cenderung makin parah nih. Akses ke airport udah mulai diblokir, jalan tol juga udah mulai diblokir sama para pendemo. Terus di kota Bordeaux juga nggak kalah parah nih, itu tuh balai kotanya udah sampai dibakar sama para pendemo. Udah bener-bener ngeri jadi situasinya. Pokoknya makin intens lah situasinya. Sampai-sampai tadinya tuh King Charles, Raja Inggris itu kan mau berkunjung ke Prancis. Nah, itu kunjungannya tuh sampai ditunda gara-gara demo ini. Oke, sekarang review kali ini tentang kenapa di Prancis sampahnya tuh lagi pada numpuk, khususnya di Paris nih. Ternyata ada kelakuan-kelakuannya Macron juga di sini ya. Statementnya malah nambah emosi masyarakat kan. Aduh. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!